Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, para bapak dan para ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati, dan semoga kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan petang hari ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali tentang salah satu sebab kemuliaan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini, karena mereka memiliki sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat agung, yaitu mampu untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, tepatnya di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Tapi yang menjadi saksi atau sisi pendalilan pembahasan kita ialah di ayat yang ke-11-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma ataitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Yang artinya kurang lebih, berkatalah para rasul kepada umatnya masing-masing, sesungguhnya kami adalah manusia biasa seperti kalian. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kami tidak pernah memiliki kekuatan apapun untuk mendatangkan kalian suatu bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Mengapa kami tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Dialah yang sudah memberikan petunjuknya kepada kami, dan kami akan senantiasa terus bersabar menghadapi segala rintangan yang kalian berikan kepada kami. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal bersandar diri. Ikhwatal iman azza wa azakumullah, sungguh dialog antara para rasul dengan umatnya masing-masing yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan melalui surat Ibrahim ini dialog yang sangat berkualitas, memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semuanya, bahwa ternyata tawakal ialah merupakan konsep Islam yang sangat penting. Tawakal merupakan sifat yang sangat mulia yang akan menggabungkan tindakan manusia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat di sekian banyak ayat-ayat suci Al-Quran, kenapa Allah muliakan para nabi dan para rasulnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para nabi sebagai manusia-manusia yang terbaik di alam muka bumi ini? Karena mereka memiliki sifat tawakal yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu mendapatkan ujiannya mereka masing-masing, namun dilewatinya dengan cara bertawakal. Ikhwatal iman azza wa azakumullah. Sekarang kita akan bedah sedikit hakikat makna dari tawakal itu sendiri. Dikatakan oleh para ulama rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah sidqul i'timad ala Allah tabaraka wa ta'ala fi jami'il umur, fi jalbil maslahah atau daf'il madarrah ma'a ittikhadil asbab syar'iyyah. Definisi ini adalah definisi tawakal yang paling mencakup
dari segala rukun-rukunnya. Maka definisi ini menjelaskan kepada kita, tawakal itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, sidqul i'timad 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kejujuran hati. Seorang manusia dalam bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'il umur, ketika ia menghadapi segala perkaranya, apakah jalbil maslahah atau daf'il madarrah, meraih kemanfaatan atau menangkan dari segala mara bahaya. Ini merupakan rukun yang pertama. Seorang manusia dikatakan sebagai hamba Allah yang bertawakal kalau dia hatinya jujur dalam menyandarkan segala urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Dari rukun yang pertama ini akan melahirkan ketenangan. Demikian juga akan melahirkan sifat optimisme. Dan ini yang kita dapatkan di seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak ada yang pesimis. Mereka adalah manusia-manusia yang selalu optimis. Karena yang mereka sandarkan ialah Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai jagat raya, seluruh alam. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak tenang, untuk khawatir, pesimis, sementara yang mereka sandarkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rukun yang kedua, ma'al ittikhadil asbab, diiringi dengan menempuh sebab musabab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu dengan sebab musababnya. Artinya orang yang bertawakal kepada Allah itu bergerak, bukan berdiam diri. Apabila dia ingin meraih kemanfaatan, pertama dia harus bersandar diri kepada Allah, kemudian menempuh sebab musabab. Dan nanti kita akan semakin paham dengan melihat kisahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bahwa mereka mengiringi tawakalnya dengan ittikhadil asbab, menempuh sebab musabab. Adapun yang ketiga ialah asy-syar'iyyah, yaitu sebab musabab yang dibatasi. Artinya apa dibatasi? Dibatasi oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan, bukan sekedar menempuh sebab musabab walaupun melanggar, terjerumus ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 rukun tawakal. Siapapun di antara kita yang masih ada ketergantungan selain Allah, misalkan kita pengen rezeki kok percaya kepada dukun, kita pengen rezeki kok percaya kepada mitos-mitos yang tersebar, berarti ini belum bertawakal. Atau mungkin kita mau memperoleh rezeki tetapi hanya percaya terhadap kemampuan kita masing-masing. Maka kita berkata, saya yakin, nggak mungkin gagal.
saya sudah sekolah fakultas ekonomi sekian tahun, maka usaha yang saya tegakkan sekarang, yang saya langsungkan sekarang, nggak mungkin gagal. Yakin. Dan ini berarti sudah menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa murka terhadap Qarun? Karena dia mengatakan kekayaan yang dia raih adalah karena ilmunya, karena pengetahuannya, tanpa ada campur tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 rukun ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, supaya meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang bertawakal kepadanya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hatinya semakin tenang, semakin tentram. Kemudian ada kekuatan yang sangat besar dia akan dapatkan dari rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, ya, kita bisa membuktikan sendiri pertolongan, perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah untuk orang-orang yang bertawakal. Seluruh kisah-kisah yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran menjadi bukti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong para Rasulnya, meskipun yang dihadapi oleh mereka bukan musuh biasa. Seperti kita lihat perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beliau hadapi ialah penguasa, raja yang sangat besar, kekuasaannya di mana-mana, yaitu Fir'aun alaihi laknatullah. Sementara Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari rakyat biasa. Saking besarnya kekuatan Fir'aun, Nabi Musa sempat memiliki rasa khawatir, sehingga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan teman supaya mendampingi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Harun membersamai Nabi Musa. Kita lihat bentuk tawakal yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakalan terlambat menghadirkan penjagaannya, pertolongannya untuk orang-orang yang bertawakal. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa supaya meninggalkan kota Mesir, bawalah pengikutmu wahai Musa. Namun di saat itu Fir'aun dan ribuan bala tentaranya mengejar-ngejarnya sampai kehilangan jejak, sempat kehilangan jejak. Namun di saat matahari terbit, mereka mendapatkan jejaknya Nabi Musa. Maka Allah kisahkan dalam surat Asy-Syu'ara, fa'atba'uhum musyriqin falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika matahari sudah mulai terbit, atba'u, kelompok Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menemukan jejaknya Musa dan beberapa pengikutnya. Falamma tarul jama'ah, ketika kedua-duanya yaitu kelompok Nabi Musa dan kelompok Fir'aun saling melihat, qala ashabu Musa, sempat waktu itu pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, wahai Musa, kita sudah ketangkap basah.
lagi kita berlari. Jalannya sudah buntu. Karena yang di hadapan mereka waktu itu hanya apa? Lautan. Berarti di sini seorang hamba sudah tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana kalau kita di posisi pengikut Nabi Musa? Sekarang kita dikejar-kejar oleh musuh. Ternyata di depan kita jalan buntu. Musuh sudah melihat kita. Bisa jadi waktu itu kita darahnya nggak ngalir. Saking apa? Ketakutan. Begitu juga yang dialami oleh pengikut-pengikut Nabi Musa. Namun kita lihat tawakal yang sangat tinggi dimiliki oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa membesarkan jiwa para pengikutnya. Maka Nabi Musa berkata, "Kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak mungkin membahayakan kita. Kita ini hati yang begitu tenang kalau sudah ada tawakal." Makanya kita kalau bertawakal kepada Allah, pasti hati kita tenang, nggak punya rasa khawatir sama sekali. Kemudian kalau kita sudah bertawakal, pasti kita selalu optimis. Pertolongan itu, penjagaan Allah itu pasti akan hadir sebentar lagi. Sebab Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bertawakal sudah tidak berdaya, tidak punya kemampuan, lalu dibiarkan begitu saja. Enggak bakalan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yakin sekali, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Bersamaku ada Allah akan memberikan petunjuk. Tenanglah kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala buktikan janjinya. Perintahkan kepada Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut tersebut fanfalak, terbelah. Dan memang lautan Mesir pernah diteliti oleh para peneliti, bisa menjelaskan ini, mereka seakan pernah terbelah. Padahal yang meneliti adalah orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi mengakui kebenaran Al-Quran. Terbelahlah laut, kemudian bisa dilewati oleh Nabi Musa dan juga pengikutnya setelah giliran Fir'aun dan beberapa ribu pasukannya. Allah tutup kembali sehingga mereka terbelah. Siapa yang menang? Nabi Musa. Siapa yang Allah jaga? Nabi Musa. Dengan sebab apa? Tawakal dan optimisnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sosok utusan yang waktu itu di negaranya Babilonia tidak ada orang yang mendukung beliau, sehingga di saat diancam oleh musuhnya, yaitu Raja Namrud, raja yang terkenal bengisnya, kemudian sombongnya, menganggap dirinya perkasa, karena dia merasa, ada sebagian ahli sejarah mengatakan tidak pernah sakit selama 40 tahun, sehingga kan aku perkasa. Coba kalau kamu sakitnya berapa kali dalam setahun, dalam seminggu, dalam sebulan. Kalau saya 40 tahun nggak pernah sakit. Ya lupa bahwa saya sakit ataupun sehat, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Namrud, dan Nabi Ibrahim tetap di atas tauhidnya, tidak mau menyembah Namrud, maka disiapkanlah kayu bakar, dikelilingi api. Kayu-kayunya ini sangat tinggi, dan Nabi Ibrahim ditaruh di atas, nanti akan dilempar ke dalam kobaran api tersebut. Pada saat itu, siapa yang akan menolong Nabi Ibrahim? Tentu manusia nggak ada yang bisa, karena satu orang pun tidak ada yang mendukung Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berarti di saat itu mentok, dan Allah nggak akan biarkan.
hambanya yang bertawakal disia-siakan begitu saja. Maka pada saat Nabi Ibrahim berada di kobaran api sudah dilempar, ya, datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaka hajat. Wahai Ibrahim, butuh bantuan enggak? Aku akan bantu kamu. Karena malaikat Jibril sudah diberi kekuatan oleh siapa? Allah, dengan kekuatan sangat dahsyat. Namun Nabi Ibrahim kita lihat tawakalnya. Amma ilaika fala. Adapun kepadamu aku enggak butuh bantuan. Lalu Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat dzikir tawakal yang dimiliki oleh para nabi dan orang-orang soleh setelahnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah turunkan penjagaannya, pertolongannya, dan Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan, wahai api jadilah dingin. Begitulah dahsyatnya kekuatan tawakal. Pasti akan ada penjagaan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin telat waktunya. Jadi kalau misalkan kita bertawakal kepada Allah, kemudian masih bertanya-tanya kapan pertolongan Allah, kita terburu-buru nanti. Padahal janji Allah tidak bakalan telat untuk menolong dan melindungi orang-orang yang bertawakal. Ketika belum datang pertolongan Allah, berarti tandanya kita masih bisa melaluinya. Cuman kita nyerah duluan. Sudah gak ada pertolongan kayaknya. Terus kesimpulannya kayaknya, sehingga nanti melahirkan suudzon, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang bertawakal selalu berhusnudzon, kemudian optimis yang sangat kuat mereka hadirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuktikan janjinya. Siapa yang bertawakal akan ditolong, akan dijaga, akan diselamatkan. Siapapun musuhnya, apapun rintangannya. Karena Allah yang mengatur seluruh langit dan bumi. Itu kekuatan yang pertama bisa diraih oleh orang-orang yang bertawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan melindunginya. Adapun yang kedua, ikhwan, siapapun di antara kita yang bertawakal, kita harus yakin selama tawakalnya ini terpenuhi tiga rukun tadi. Apa yakinnya? Pasti kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu berlarut-larut memikirkan rezeki kita akan datang. Sementara kita sudah bertawakal, tidak perlu hal yang seperti itu kita pikirkan terus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sebuah hadis mungkin kita semuanya ingat, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dari sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum wa ma yurzaqu at-tayr tablu khimasa wa taruhu bitana." Masya Allah, tabarakallah, ini janji Allah yang disampaikan melalui lisan Rasul. Beliau bersabda, kalaulah seandainya kalian wahai umatku mau bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya, la razaqakum, pasti Allah berikan rezeki kepada kalian. Kenapa kita terjemahkan pasti? Karena ada lam taukid yang terdapat pada fi'il madhi razaqa.
Sehingga kita artikan dengan penguatan, pasti Allah berikan rezeki kepada kalian. Kama yurzaqut thayru, sebagaimana lihatlah seekor burung selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabdu khimasa, ketika seekor burung ini mewujudkan tawakalnya, pagi hari berangkat keluar dari sangkarnya, masih dalam keadaan lapar. Wataruhu bitona, kemudian sore hari pulang ke dalam sangkarnya sudah dalam keadaan apa? Kenyang. Inilah bentuk tawakal dari seekor burung. Berangkat pagi, pulang apa? Sore. Oleh sebab itu kita jangan sampai kalau mau bertawakal berangkat kerja sebelum subuh, pulangnya apa? Jam 12 malam. La ilaha illallah. Terus waktu untuk Allah dan keluarga kapan? Terus kita selalu bilang, itulah tawakal saya. Akhirnya tawakal ini banyak dikambing hitamkan oleh masyarakat. Dengan cara dia membabi buta, terus-menerus mengejar dunia. Dari mulai sebelum subuh berangkat, tidur, maaf ya nggak sempat sholat tahajud, langsung berangkat sebelum subuh. Nanti pulangnya jam 10 malam, jam 12 malam, tidur sebentar berangkat lagi, terus setiap hari begitu. Selalu berdalih, inilah tawakal saya. Kalau kita mau berpikir dengan jernih, seekor burung yang digambarkan oleh Rasulullah tawakalnya tabdu khimasa wa taruhu bitona. Diusahakan kita berangkat pagi, pulang apa? Sore, petang. Sisa waktu berikutnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga. Masa nggak bisa? Kadang-kadang kita justru malah pelit membagi waktu untuk Allah. Seharian terus-menerus sampai bertahun-tahun, atau mungkin sampai setahun. Giliran dalam tahun tersebut Allah minta kepada kita misalnya fokuskan diri ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, tetap nggak bisa. Ada di luar Ramadan tetap kayak gitu terus kapan? Kita meluangkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan tawakal kita yang memberikan pertolongan, yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, sudah selesai. Inilah usaha kita, nyali kita. Adapun kendalinya kita serahkan kepada siapa? Allah. Karena Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Kita hanya punya nyali, punya semangat yang harus dibatasi. Tidak boleh apa? Berlebihan. Karena kita masih apa? Masih punya kesempatan untuk selalu mengadakan evaluasi, kemudian muhasabah, sehingga nanti keesokan hari berikutnya kita bisa lebih baik. Jangan seperti orang-orang yang sudah dikatakan sebagai hamba dunia, selalu paginya, siangnya, sorenya seperti serigala ya, yang menemukan apa? Mangsanya. Tetapi malamnya seperti apa? Seperti bangkai, nggak mau bangun sedikit pun sebelum subuh untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu setiap hari dilakukan. Tentu bukan tawakal yang sesungguhnya. Memang tawakal Allah janjikan akan memberikan rezeki, tetapi dengan tawakal yang sesungguhnya. Makanya kalimatnya law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqan tawakkuli. Kalau seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ingat ya, ini di garis bawah kalimat haqqan tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan persepsi kita masing-masing. Orang memotong rezeki dengan cara yang tidak benar, bilangnya ini tawakal saja.
Padahal apa? Tadi sudah dibahas dalam pembahasan awal. Di antara rukun tawakal ialah ittikhadul asbab asy-syar'iyyah. Sebab musyawarahnya harus apa? Disyariatkan, dituntunkan, diperintahkan. Berarti yang memotong rezeki dengan cara yang tidak benar bukan tawakal, tetapi nafsu syaitan yang menghampiri dia. Karena dia tidak sabar, pengennya instan. Padahal segala sesuatu tak mesti instan dalam kehidupan dunia ini. Bahkan terkadang atau mayoritasnya membutuhkan proses. Kalau memang bulan ini belum datang rezeki, sabar. Tahun ini belum datang, sabar. Kalau memang pernikahan kita sudah 20 tahun belum punya rumah-rumah, itu rezeki Allah, ya masih sabar terus. Akan datang pertolongan nanti di depan. Nggak perlu kita memotongnya dengan cara apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita mempercepat proses, padahal prosesnya belum saatnya. Kehidupan dunia terkadang kita harus sabar menjalani proses kita masing-masing. Allah saja menciptakan langit dan bumi berikut isinya selama berapa hari? 6 hari. Mampu nggak Allah menciptakan dengan sekejap? Mampu. Tetapi yang Allah kehendaki fisik tadi ayam 6 hari. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan ini pembelajaran dari Allah kepada hamba-hambanya supaya mereka paham akan apa? Proses. Nggak semuanya instan. Nggak semuanya instan. Begitu juga seorang dai misalnya, kalau inginnya instan terus nggak bakalan sukses dalam dakwahnya. Misalkan saya berdakwah sudah sekian tahun, kalau 5 tahun harus ada 5 juta orang yang mengikut saya. Nanti kalau 10 tahun harus 10 juta. Nah, target dari mana? Gak bisa seperti itu. Nabi Muhammad SAW saja, nanti kita akan bahas sedikit. Ya, setelah salat Isya, beliau tidak semonyong-monyong awal tahun kenabian langsung dapat banyak apa? Pengennya langsung cepat dan instan. Allah Ta'ala bisawab. Karena keterbatasan waktu, sampai kita ada sejenak, kita salat Isya. Salat Isya kita lanjutkan sebentar. Dan kalau masih memungkinkan, kita akan membuka sesi pertanyaan dan jawaban. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman azani wa azakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memasrahkan semuanya kepada Allah. Dia harus yakin pasti rezeki akan datang sesuai dengan janjinya, namun tidak dalam waktu yang kita tentukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Kalau memang kita harus menjalani prosesnya, maka kita lakukan sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menjalani proses, nggak boleh instan, terburu-buru. Dicontohkan oleh para ulama, seorang dai pun juga harus bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia menyampaikan segala ajakannya kepada jalan Allah. Dia sudah menyampaikan, itulah nyalinya. Adapun yang mengendalikan mad'u adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membukakan pintu hidayah
untuk orang-orang yang kita seru kepada jalan Allah hanya Allah itu sendiri. Kita tidak boleh terburu-buru, bahkan mentarget misalkan ya, itu bukan termasuk metode dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad sendiri di awal kenabian beliau belum dibukakan pintu kemenangan oleh Allah. Sampai 13 tahun di Mekah, Islam belum Allah jayakan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi dan para sahabatnya hijrah. Baru ketika di Madinah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjayakan agama Islam pada puncak kejayaannya. Berarti itu menunjukkan harus dengan proses. Sebelum Nabi Muhammad, bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bukan puluhan tahun dalam berdakwah, melainkan berapa tahun? Ribuan tahun. Namun apa yang didapati oleh Nabi Nuh tentang umatnya? Pada lari. Bahkan di dalam surat Nuh, Allah abadikan pengaduan Nabi Nuh terhadap Allah tentang umatnya. Di setiap kali Nabi Nuh menyeru, mereka menutup telinga. Kemudian pada lari, selalu pada ngejek dan seterusnya. Kalau kita katakan bahwa seorang dai harus ada target dalam sekian tahun memiliki sekian pengikut, mungkin kita akan berkata Nabi Nuh paling gagal dalam berdakwah. Dan itu termasuk celaan terhadap Nabi kalau kita sampai mengatakannya. Dengan demikian, kita tetap bertawakal kepada Allah, namun yang mengendalikan segala urusan kita hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita yakin dengan tawakal akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan pertolongan, akan mendatangkan penjagaan, akan mendatangkan ketenangan di hati kita. Dan yang terakhir, kekuatan tawakal kita bisa dapatkan dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa saja di antara kalian yang bertawakal, maka dialah yang mencukupinya. Artinya, tidak perlu khawatir kalau kita bertawakal tidak dicukupi oleh Allah. Kita harus yakin segala kebutuhan kita pasti akan dicukupi. Ingat ya, segala kebutuhan kita, belum tentu segala kemauan kita, karena berbeda antara kemauan dan kebutuhan. Kadang seseorang menyamakan antara kemauan gaya hidup dengan apa? Kebutuhan. Misalkan seseorang tidak membutuhkan mobil, misalnya, karena pertama dia nggak bisa nyetir, SIM-nya aja belum punya, kemudian jarang sekali berpergian. Lalu dia mengomentari, kenapa Allah nggak memberikan saya mobil? Padahal yang lain sudah dikasih apa? Mobil. Berarti dalam hal ini mobil sebagai kemauannya atau kebutuhannya? Kemauannya. Nah sekarang Anda nyetir aja nggak bisa, berpergian aja jarang, belum terlalu membutuhkan mobil. Ketika Allah belum memberikan mobil, Anda bilang begini begitu. Padahal sudah bertawakal. Mana kecukupan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang bertawakal akan dicukupi kebutuhannya. Tidak mesti apa? Kemauan gaya hidupnya. Kalau nanti seperti itu, semua orang akan berkata, saya belum punya kapal siar. Satunya lagi, saya belum punya pesawat. Padahal berlayar aja nggak pernah, keluar negeri juga belum ada keperluan, pengennya punya apa? Pesawat.
dan dia jadikan sebagai kebutuhan. Sebenarnya itu hanyalah kemauan dan gaya hidupnya. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Itulah beberapa ringkasan yang kita pelajari dalam masalah bab kekuatan tawakal. Maka hendaknya seorang manusia harus tetap berusaha memperbaiki dirinya dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal. Kita bisa gunakan waktu yang selebihnya sedikit kalau memang ada pertanyaan. Kecuali kalau tidak ada, kita akan akhirkan kajian sampai di sini.